Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat CPL dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, sahabat-sahabat sekalian. Baik, sahabat-sahabat CPL, pada kesempatan kali ini saya sedikitnya akan berbagi mengenai cara pembuatan ataupun referensi lah ya, referensi contoh, acuan ataupun ya sekiranya dapat bermanfaat lah untuk sahabat-sahabat yang sedang mengikuti seleksi anggota Bawaslu Kabupaten Kota dalam hal ini mengenai pembuatan makalah. Karena makalah ini sebagai salah satu syarat dalam mengikuti seleksi anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Dalam hal ini pula makalah itu akan dikumpulkan ataupun akan dibawa ketika pada saat tes tertulis ya, yaitu tanggal 26, 27 ya, seperti itu. 26 berarti besok ya, sekarang tanggal 25. Oke, nanti malam akan saya coba berikan part ke-6 ya, yaitu part yang terakhir dan itu yang paling inti menurut saya ya. Kalau ini adalah part yang kelima seperti itu. Oke, bagaimana sih dalam bagian kelima itu menurut CPL ya. Ini versi makalah personal versinya CPL. Oke, sahabat-sahabat sekalian, di sini bagian kelima ya. Setidaknya bagian kelima ini terdapat suatu pertanyaan ya. Sejak kapan Anda mulai tertarik pada isu atau masalah praktik kepemiluan, kepengawasan pemilu dan demokrasi? Mengapa Anda tertarik? Oke, di sini coba saudara jelaskan ya, sahabat-sahabat jelaskan mulai kita ketertarikan dengan isu pemilu itu sejak kapan ya. Di sini saya memberikan contoh, ini punya saya ya. Itu berdiskusi seputar negara ya, pemilu dan demokrasi. Bagi saya itu sangat menarik. Ketertarikan itu dimulai dari saya masih SMA. Setidaknya pada saat pelajaran PKN ya atau PPKN. Dan pesta demokrasi di SMA, baik itu saat pemilihan OSIS maupun pemilihan Perdana Putra. Atas ketertarikan itu, saya melanjutkan ke jenjang pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas, serta konsentrasi terhadap hukum tata negara. Nah, jadi saya bercerita setidaknya sedikit bahwa saya itu sangat tertarik dengan isu kenegaraan, demokrasi. Setidaknya di dalam materi PPKN itu kan ada tuh lembaga-lembaga negara ya kan. Kemudian setidaknya juga disinggung mengenai demokrasi itu ya. Kemudian pada saat SMA juga ada kan pesta demokrasi, pemilihan OSIS, pemilihan ketua kelas. Itu kan salah satu contoh kecil ya dalam hal berdemokrasi kita seperti itu. Nah, itu saya sudah mulai tertarik pada saat duduk SMA. Kemudian saya bercerita pula di dalam hal ini ya, untuk melanjutkan ketertarikan saya melanjutkan di Fakultas Hukum seperti itu. Bukan di ya memang sih harusnya di FISIP ya, cuman kan FISIP ataupun ilmu politik ataupun pemerintahan ya, cuman saya rasa di Fakultas Hukum itu lebih apa ya, lebih bikin saya tertarik lah kayak gitu ya. Kemudian apalagi di dalamnya setelah saya kenal itu ada hukum tata negara, sehingga ya sudah saya berkonsentrasi di situ. Oke, lanjut ya. Kemudian dalam berorganisasi saat menjadi mahasiswa, saya pernah menjadi gubernur BEM Fakultas Hukum ya, dan Komisi Pemilihan Umum Raya sebagai panitia dalam pemilihan presiden mahasiswa. Nah, ini saya juga mulai disampaikan lagi kalau di SMA pemilihan OSIS ya kan. Kemudian di kuliah saya itu setidaknya mempunyai posisi di mana gitu ya kan. Karena ini juga menurut saya mulai ada hal-hal yang perlu kita sampaikan pula dalam makalah personal ini ya. Kemudian hal itu sebagai bentuk implementasi terhadap diri saya akan ketertarikan dengan demokrasi. Nah, itu ya sahabat-sahabat sekalian. Ini contoh punya saya, silakan sahabat-sahabat ya bisa diimprovisasi, bisa sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan apa yang sahabat-sahabat telah lampaui kan seperti itu. Kemudian silakan bisa ditambahkan dengan sendirinya ya. Saya juga ini ada tambahan kayak gitu. Jadi bukan stop di sini. Setidaknya ya lebih ke apa ya? Lebih detail lah kayak gitu. Karena saya juga kan pernah di penyelenggara dan sebagainya. Ini munculkan juga di bagian kelima poin 1 ini. Misalkan pasca
selesainya jenjang S1 ya saya menjadi penyelenggara pemilu, entah itu di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, ya kan kayak gitu. Ceritakan saja. Atau memang mulai dari start dari bawah, misalkan dari KPPS ya ataupun PTPS, kemudian PPS atau PKD, kemudian PPK atau Panwas kecamatan ya kan, atau KPU Bawaslu ya, atau stafnya juga nggak jadi persoalan, ceritakan di situ ya. Kemudian yang kedua, di sini setidaknya ada suatu pertanyaan, pernahkah Anda membaca buku atau jurnal ilmiah terkait demokrasi, kepemiluan dan kepengawasan pemilu ya. Kemudian yang kedua, jika pernah, mengapa buku atau jurnal tersebut Anda anggap penting? Nah, dalam hal ini untuk menjawab poin 2 huruf A atau huruf B itu saya serahkan terhadap teman-teman ya, terhadap sahabat-sahabat sekalian. Bisa jadi 2A dijawab terlebih dahulu, kemudian jawab 2B bisa. Atau memang dijawabnya kumulatif, dijadikan satu deskripsi narasinya seperti itu. Nah, dalam hal ini saya coba untuk mendeskripsikan semuanya ya. Dalam artian poin A sama poin B ini saya jadikan satu narasinya. Nah, kemudian jelaskan buku yang pernah saudara baca, sahabat-sahabat baca. Nah, di sini setidaknya ya, saya sering membaca buku atau jurnal terkait demokrasi, kepemiluan dan kepengawasan. Menurut saya hal itu sangat penting karena buku sebagai jendela dunia. Artinya, dengan membaca buku selain menambah wawasan, maka dapat pula memberikan cara pandang atau strategi-strategi pengawasan, pencegahan dan penindakan yang akan dilakukan oleh saya ketika saya nanti terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Itu ya lanjutannya. Dan kemudian silakan diimprovisasi sahabat-sahabat sekalian. Ya, bervariasilah. Oke, kemudian itu ada poin 3 nih ya. Poin 3 ini memberikan suatu pertanyaan. Buku atau jurnal apa saja selain terkait kepemiluan, kepengawasan pemilu, dan demokrasi yang Anda baca? Sebutkanlah. Mohon maaf sahabat-sahabat sekalian ya. Oke, lanjut. Nah, sahabat-sahabat itu ceritakan ataupun ya bernarasi lah ya, bercerita bahwasanya saya ini pernah baca buku ini, tapi di luar daripada konteks kepemiluan. Cuma dalam hal ini saya sarankan sahabat-sahabat membaca buku di luar daripada konteks kepemiluan, demokrasi ya, dan kepengawasan, tapi masih ada korelasinya dengan pemilu, pengawas, dan demokrasi. Ya, seperti itu. Jadi, walaupun bukan buku itu, tapi bisa ada korelasi dalam hal ini untuk menunjang pengetahuan kita dan untuk menambah pengetahuan kita terkait juga dengan hal-hal yang perlu untuk didukung terhadap pengawasan pemilu dan demokrasinya. Seperti itu ya. Profesi saya sebagai pendidik dituntut untuk terus membaca buku atau jurnal mengenai hukum serta untuk memperkaya pemahaman terhadap ilmu hukum dan penegakan hukum. Setidaknya buku yang pernah saya baca yaitu ya, ini yang pertama itu buku dengan judul Legal Drafting, Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian sahabat-sahabat silakan setelah menyebutkan judul, kemudian jenis buku atau jurnal atau artikel, kemudian jelaskan intisari dari buku ini sebagai bahan dan korelasinya ketika nanti menjadi pengawas. Nah, itu legal drafting ya, walaupun di tingkat kabupaten kota ini tidak membuat suatu peraturan, tapi setidaknya kita tahu yang namanya konsideran dan lain sebagainya, cara penyusunan, basicing ya kan, seperti itu. Atau saya juga pernah baca buku terkait dengan penegakan hukum ya kan. Nah, hal ini juga bisa nanti kita terapkan ketika kita terpilih, dan kemudian bagaimana sih peran serta sentra Gakumdu untuk menegakkan hukum pemilu. Kan kayak gitu. Jadi masih ada korelasinya. Ya, saya sarankan seperti itu. Buku yang kita baca ini itu masih ada korelasinya dengan ketika nanti kita duduk di Bawaslu kabupaten atau kota. Seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Silakan lebih banyak buku yang saudara baca ya, sahabat-sahabat baca itu lebih bagus. Seperti itu. Kemudian di poin B ini ya, jika Anda pernah poin 4 ini, jika Anda pernah membaca buku atau jurnal terkait demokrasi, kepemiluan dan kepengawasan pemilu, maka kemukakan judul buku atau jurnal yang Anda baca. Jelaskan substansi buku atau jurnal tersebut ya kan. Nah, di sini saya juga
kembali lagi untuk menjawab poin 4A dan 4B ini saya bikin kumulatif ya, deskripsi narasinya dibikin jadi satu. Di sini pembahasan mengenai demokrasi ya, kepemiluan dan kepengawasan sangatlah menarik terhadap diri saya sebagai bahan diskusi dan penambahan wawasan. Setidaknya buku atau jurnal yang saya baca yaitu ya, pertama itu terkait dengan filsafat pemilu ya, untuk pemilu bermartabat, yaitu karya dari Profesor Muhammad dan kawan-kawan ya. Nah, di sini juga silahkan sahabat-sahabat cantuman lagi judulnya tentang apa, kemudian bukunya siapa, ya kan? Itu jenis buku atau jurnal, ya kan? Itu sampaikan di sini. Ya maksudnya diceritakan. Nah, kemudian sahabat-sahabat itu silahkan jelaskan intisari dari buku ini ya sebagai bahan dan korelasinya ketika nanti menjadi pengawas, ya kan? Substansinya itu apa dalam buku ini, ya kan? Di sini saya filsafat pemilu untuk pemilu bermartabat ya, bagaimana filsafat pemilu itu ya, pemilu ini cara historinya ya, sosiologis dan sebagainya untuk menuju pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Itu ya kan saya akan ceritakan dalam substansinya. Nah, silakan sahabat-sahabat juga ceritakan substansinya yang sahabat-sahabat buku baca ya, yang sahabat-sahabat baca bukunya seperti itu. Kemudian yang kedua menuju peradilan pemilu, yaitu karya dari Fritz Edward Siregar ya. Di sini mantan demisioner ya, jangan mantan lah. Demisioner Bawaslu RI ya 2012 sampai 2017 itu ada buku terkait dengan menuju peradilan pemilu. Dalam hal ini beliau juga dalam bukunya itu memberikan gambaran bahwa menuju peradilan pemilu ini akan tiba kayak gitu. Bahwasanya Bawaslu ini akan bisa mempunyai peradilan pemilu sendiri di Indonesia. Seperti itu ya. Oke ya sahabat-sahabat sekalian ya, karena ini satu lagi, karena Bawaslu itu sudah memperankan sebagai majelis adjudikasi. Nah kayak gitu ya. Jadi dalam buku itu bercerita bahwasanya ya sekiranya ke depan ya punya lembaga peradilan pemilu sendiri yang entah itu konsepnya di bawah naungan Mahkamah Agung ya kan, ataupun memang mempunyai kamar sendiri ya kan, seperti itu. Ya itu mah namanya juga berkonsep ya kan. Semoga bisa terrealisasi, enggak pun ya namanya sudah mengeluarkan apa yang menjadi harapan seperti itu. Oke, kemudian yang kelima ya sahabat-sahabat sekalian di sini, pernahkah Anda menulis buku, jurnal, atau artikel ilmiah terkait demokrasi, kepemiluan, dan kepengawasan pemilu ya? Jika Anda pernah, apa dan di mana serta basis argumentasi buku, jurnal, atau artikel ilmiah tersebut? Nah, silakan sahabat-sahabat juga jawab. Nah, di sini saya coba untuk memberikan narasinya. Ketertarikan saya terhadap demokrasi, kepemiluan, dan kepengawasan pemilu tidaklah sebatas untuk penambahan wawasan saja. Melainkan atas ketertarikan tersebut, saya mencoba untuk mengaktualisasikan dari beberapa literasi yang saya pahami untuk dikembangkan dalam sebuah konsep atau dasar kajian atau analisa kasus dalam bentuk bukunisasi atau jurnalisasi. Setidaknya saya pernah menulis tentang ya. Pertama, saya pernah menulis buku dengan judul Di Balik Pintu Pengawasan Pemilu 2019. Kemudian saya sarankan sahabat-sahabat juga terangkan itu siapa penerbitnya ya, dari misalkan dari Erlangga kayak ataupun dari mana lah ya kan, kemudian di SBN atau tidak ya, kemudian intisari dari buku ini dan intisari dari buku ini jelaskan, dan jauh lebih penting apa yang sahabat-sahabat tulis dalam poin 5 ini sudah tertulis dalam daftar riwayat hidupnya, daftar riwayat hidup sahabat-sahabat yang telah dikumpulkan ke tim sel kemarin ya dalam pendaftaran itu. Jangan sampai sahabat dalam makalah personalnya mengisi banyak ya kan, kemudian di daftar riwayat hidupnya nggak ada, apalagi buktinya nggak ada, ya berarti ini makalah opini seperti itu ya, bukan makalah fakta kayak gitu sahabat-sahabat ya. Jadi saya sarankan apa yang ditulis dalam poin 5 ini ya, itu sahabat-sahabat harus sinkron dengan daftar riwayat hidup dan daftar bukti yang sahabat-sahabat telah dilampirkan ya. Itu ya, jangan sampai saya mengwanti-wanti nih ya, menghimbau kayak gitu. Kemudian yang kedua,
Jurnal dengan judul Adjudikasi Pemilu, Jembatan Menuju Peradilan Pemilu. Ya, itu buku yang setidaknya saya bukin ya kan. Ada lagi sih ya beberapa gitu jurnal. Ya nanti saya juga akan menambahkan. Karena ini dari apa ya? Karena ini untuk contoh saja. Jadi ya sedikit lah kayak gitu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, apakah Anda sudah subscribe ya? Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share channel ini agar admin lebih bersemangat dalam membuat konten-konten seputar pemilu. Video ini tembus 1000 viewers ya, akan saya share part 6-nya untuk penyelesaian pembuatan makalah. Terima kasih, karena part 6 adalah part yang terakhir. Oke, baik sahabat-sahabat sekalian, saya akhiri. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.